Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, gelaran akbar global G20 di Indonesia semakin dekat. Puncak pertemuan yang direncanakan berlangsung bulan depan di Bali itu terlihat dengan semakin sibuknya pemerintah Indonesia melakukan berbagai persiapan, termasuk sosialisasinya ke masyarakat. Nah, pertanyaannya, apa sih manfaat presidensi G20 bagi Indonesia? Kemudian, emang ngaruh ya dengan menjadi tuan rumah event besar yang tentunya membutuhkan dana juga yang cukup besar tersebut kepada masa depan Indonesia? Baik, segera kita bahas satu persatu setelah yang satu ini. Oke, terima kasih masih setia menonton kanal Ekonom Receh. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan mengutip berbagai pendapat para tokoh dan pejabat yang tentunya dengan reputasi dan kredibilitas yang sangat bisa dipercaya. Yang tentunya pendapat tersebut telah melalui berbagai analisa dan data yang terukur secara ilmiah. Pertama, saya akan kutip pendapat Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bu Menteri yang memiliki perpaduan kecerdasan dan kecantikan ini menyatakan bahwa gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sebesar 533 juta US dollar atau setara dengan 7,4 triliun rupiah pada PDB Indonesia. Yang kedua, Gubernur Bank Indonesia, yaitu Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia yang berkarakter tenang dan matang ini menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi dunia dan domestik akan meningkatkan konsumsi masyarakat, investasi, dan kegiatan ekspor impor yang akan tumbuh pesat. Nah, dampaknya penerimaan pajak itu tumbuh 18% lebih, bea cukai tumbuh lebih dari 24%, dan PNBP tumbuh lebih dari 23%. Yang ketiga, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Pak Menteri yang juga pengusaha tangguh ini menyatakan event G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia itu hingga 1,8 juta sampai dengan 3,6 juta. Dan juga 600.000 sampai dengan 700.000 lapangan kerja baru yang ditopang oleh kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya. Nah, G20 ini juga menurut Pak Sandi akan melibatkan UMKM dan menyerap sekitar 33.000 orang tenaga kerja. G20 ini juga momentum untuk menunjukkan hasil reformasi struktural antara lain adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor global. Nah, yang keempat itu pendapat dari Menteri Koperasi dan UKM, yaitu Bapak Teten Mas Duki. Pak Menteri yang mantan aktivis ini berpendapat presidensi G20 akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri. Mengingat 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Selain itu, Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Nah, bila perekonomian dunia membaik, maka tentu Indonesia akan menerima dampak positifnya. Salah satunya ekspor kita akan tumbuh tinggi. Nah, yang kelima itu merilis data dari Kementerian Luar Negeri yang menyatakan bahwa manfaat nyata presidensi G20 bagi Indonesia dalam jangka pendek adalah seperti yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya atau pejabat-pejabat sebelumnya, menyerap sekitar 33.000 orang tenaga kerja yang tersebar di berbagai lokasi pertemuan. Kemudian berpotensi meningkatkan PDB nasional kita sebesar 7,43 triliun. Kemudian dalam jangka menengah dan panjang dapat memperkuat citra positif Indonesia di pentas dunia. Kemudian menunjukkan kepemimpinan RI di forum global, menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia seperti infrastruktur, konektivitas, potensi investasi, serta menarik investasi asing ke Indonesia.
Ringkasnya gini, presidensi G20 itu bermanfaat bagi Indonesia bisa dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, dari perspektif ekonomi. Presidensi G20 akan menggerakkan konsumsi domestik. Kemudian dari kacamata pembangunan sosial, presidensi G20 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk aktif menentukan arah kebijakan pembangunan dunia. Nah, secara politis, presidensi G20 merupakan momen untuk menunjukkan pada dunia keberhasilan reformasi struktural di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dunia dan mengundang investor global invest di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat investasinya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan internasional. Nah, mungkin teman-teman mikir atau bertanya, lah itu kan pendapat orang. Bagaimana dengan ekonom receh sendiri? Apa iya presidensi G20 memberi manfaat bagi bangsa Indonesia? Kalau iya, apa aja manfaatnya? Begini teman-teman, yang namanya juga ekonom receh ya, jadi saya akan kasih contoh sederhana saja. Coba teman-teman recalling ya, saat lingkungan perumahan teman-teman mengadakan acara peringatan kemerdekaan 17 Agustusan, atau saat ada pasar malam, atau bahkan dangdutan gitu ya di lapangan. Coba perhatikan, maka tiba-tiba saja tuh akan muncul pedagang bakso, batagor, mie ayam, penjual berbagai jenis minuman, mainan anak-anak, bahkan pakaian juga akan ada tuh penjualnya. Apalagi satu lagi apa yang muncul? Akan ada tukang parkir dadakan. Nah, inilah yang disebut multiplier effect dalam ekonomi. Artinya apa? Event rakyat biasa dan sehari saja waktunya sudah secara langsung dapat menggerakkan sektor real, di mana konsumsi dan transaksi perdagangan meningkat pada saat event itu. Apalagi ini G20, sebuah event besar tingkat dunia yang dihadiri oleh para pemimpin negara dan pemerintahan. Ya, di mana tentu para pemimpin negara atau pemerintahan ini kalau datang tuh nggak pernah sendiri. Dia akan didampingi oleh para menteri keuangan, gubernur bank sentral, dan menteri-menteri lainnya yang terkait. Bahkan biasanya juga para pengusaha serta rombongan lainnya itu ikut serta. Apalagi G20 ini acaranya tidak hanya sehari, tapi berlangsung selama 12 bulan. Sejak 1 Desember 2021 yang lalu hingga bulan depan, November 2022. Artinya apa? Akan ada 150 acara kegiatan yang terbagi menjadi 49 acara utama dan 111 acara pendukung. Yang diperkirakan akan terdapat 20.988 delegasi yang akan hadir. Bayangkan itu, seberapa besar transaksi ekonomi dan deal bisnis yang akan terjadi. Yang kasat mata aja nih ya, tingkat hunian hotel dan jumlah penumpang peserta Indonesia tentu akan meningkat tajam selama rangkaian acara G20 setahun presidensi Indonesia. Nah, sekarang justru saya balikkan nih kepada teman-teman. Kalau menurut teman-teman, apa manfaatnya presidensi G20 Indonesia terhadap Indonesia? Tuliskan komennya ya. Kita coba diskusi nanti. Oke, sekian dulu. Saya mau siap-siap packing, kali aja diajak ke Bali. Oh ya, jangan ketinggalan episode Ekonom Receh berikutnya yang akan membahas kok bisa Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20. Karenanya senggol-senggol lah tombol subscribe, like, share, dan lambang loncengnya.